Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tentang adab berpuasa. Syekh Wahid Abdul Salam Bali ketika membahas masalah ini, beliau mengatakan bahwa di antara adab seorang muslim ketika berpuasa adalah qaul shaim idza syutima inni shaimun. Di antara adab puasa adalah jika orang yang berpuasa itu digoda, maka dia mengucapkan saya sedang berpuasa. Di dalam as-sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amal Bani Adam adalah miliknya kecuali puasa. Karena puasa adalah milikku, milik Allah maksudnya, dan aku atau Allah yang akan memberi balasannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamasiyamu junnah, sesungguhnya puasa itu junnah, perisai. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka dan perisai dari dosa-dosa. Fa'idha kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila salah seorang dari kalian itu berpuasa, fala yarfus, jangan berkata-kata kotor, jangan mengumpat, jangan memaki, jangan gibah, jangan namimah. Yaumidin wala yaskhob, dan jangan berteriak-teriak, jangan menjerit-jerit atau melakukan perkataan yang tidak berguna, tidak manfaat atau sia-sia. Fa in syabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul, maka jika orang yang puasa itu dihina atau ditantang, diajak berkelahi, diajak berantem, maka hendaknya dia berkata, ini umruun shaimun, sungguhnya saya itu sedang berpuasa. Hanya saja ucapan ini bukan hanya diucapkan dalam lisan saja, tetapi orang yang berpuasa itu juga harus menahan emosi, menahan untuk tidak berkata kotor terhadap godaan-godaan dari luar, dari orang lain itu tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waladhi nafsu Muhammad biyadihi la khulufu fami sawmi atyab indallah yaumal qiyamah min rihil misik. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tangan Allah. Ini adalah bersumpah atas nama Allah ya, meskipun menggunakan kata demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La khulufu fami shaim, bau mulut orang yang berpuasa atyabu indallah, itu di sisi Allah itu lebih baik yaumul qiyamah, tapi pada hari kiamat, min rihil misik, daripada minyak kasturi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walisoimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, yafrahuma ida aftara fariha bifitrihi, yaitu ketika kebahagiaan ketika dia berbuka di sini adalah berbuka setiap harinya maupun berbuka ketika hari raya Idul Fitri. Nah, kemudian kebahagiaan kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi, dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika orang yang berpuasa itu kelak di hari kiamat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena dia mendapat pahala puasa yang begitu besar. Masya Allah, Allahu Akbar. Inilah keutamaan puasa. Dan salah satu adab yang kita pelajari di sini adalah jika seorang yang berpuasa itu digoda, maka hendaknya dia mengucapkan inni shaimun, saya ini sedang berpuasa, kemudian sembari dia menahan diri untuk tidak mengumpat, memaki, kemudian tidak menggunakan bertidak teriak, menjerit atau mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Kemudian dari hadis ini bisa kita ambil pelajaran yang pertama, tentang agungnya keutamaan puasa, anjuran untuk menunaikan ibadah puasa. Kemudian dari hadis ini kita juga terdapat pelajaran tentang haramnya rofats, perkataan kotor, perkataan keji, perkataan dusta, perkataan gibah, namimah, perkataan dosa-dosa yang keluar dari mulut ketika berpuasa. Kemudian di sini juga Syekh Khalid Al-Jawani menyebutkan bahwa di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah penetapan tentang
kebahagiaan orang yang berpuasa, yaitu satu, ketika dia berbuka, baik berbuka harian maupun berbuka ketika Idul Fitri, dan ketika Idul Fitri ini bagi yang puasanya 29 hari atau 30 hari atau yang memiliki uzur syar'i. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah ketika di hari kiamat, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pahala puasa. Kemudian pelajaran yang selanjutnya dari hadis ini adalah puasa itu penghalang dari neraka, kemudian penghalang dari dosa-dosa. Asyamu junnah. Kemudian dari hadis ini juga kata Syekh Khalid Al-Jani terdapat pelajaran tentang haramnya makan, haramnya minum bagi orang yang berpuasa di siang hari. Kemudian dari hadis ini juga Syekh Khalid Al-Jani menyebutkan bahwa onani, masturbasi atau adalah pembatal puasa karena mani adalah syahwat. Kemudian dari hadis ini juga kita mendapat pelajaran tentang adanya konsep iman kepada hari akhir. Kemudian dari hadis ini juga kita disyariatkan untuk membuat klasifikasi atau kategorisasi saat mengeluarkan fatwa. Allah Akbar. Demikian pelajaran tentang adab berpuasa, yaitu apabila seorang yang sedang berpuasa itu digoda, diajak berkelahi, diajak berantem, maka hendaknya dia menahan dirinya, menahan emosinya, menahan mulutnya dari berkata-kata yang tidak baik. Kemudian dia mengatakan, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.